Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Romiandro Trinugraha dengan NPM 1811010400. Di sini saya akan membacakan materi tentang alat terpuji pada diri sendiri. Dalam alat terpuji ini terdapat pengertian berilmu, kerja keras, kreatif, dan produktif. Di sini saya akan membahas satu-satu materinya. Yang pertama, berilmu. Ilmu berarti pengetahuan. Ilmu merupakan kunci bagi tercapainya kemajuan suatu bangsa. Bangsa yang maju adalah bangsa yang memiliki ilmu pengetahuan yang memadai. Oleh sebab itu, setiap muslim harus memiliki semangat untuk meningkatkan kemampuan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan guna menciptakan kemajuan. Setiap muslim wajib belajar, menuntut ilmu, baik yang menyangkut ayat-ayat kauliyah maupun kauniyah. Dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Dalam hal ilmu, manusia dapat digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu yang pertama, orang yang tahu dan tahu bahwa dirinya tahu. Golongan ini adalah orang yang pandai atau berilmu dan dapat memanfaatkan ilmunya dengan baik untuk kepentingan agama dan kemanusiaan. Mereka inilah yang diibaratkan seperti lampu penerang bagi umatnya. Yang kedua adalah orang yang tahu, tetapi tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Golongan ini adalah orang yang pandai atau berilmu, namun tidak mau memanfaatkan ilmunya dengan baik. Orang yang seperti ini diibaratkan seperti pohon yang tak berbuah. Golongan ini kadang berbahaya karena bisa jadi ilmunya digunakan untuk mencari keuntungan sendiri. Yang ketiga, orang yang tidak tahu tetapi tahu bahwa dirinya tidak tahu. Golongan ini adalah orang yang tidak berilmu atau tidak pandai, tetapi menyadari akan kekurangannya. Golongan ini mudah diarahkan ke hal-hal yang baik, karena orang ini menyadari akan kekurangan dirinya dan terus berusaha untuk mencari ilmu untuk menutupi kekurangannya pada diri sendiri. Dan yang terakhir adalah orang yang tidak tahu, tetapi tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Golongan ini adalah orang-orang yang tidak pandai tetapi tidak menyadari kekurangannya. Orang ini sulit untuk diberi nasihat karena dia merasa mampu padahal tidak bisa. Pada kehidupan sehari-hari, orang ini selalu menuruti kemauannya sendiri dan meremehkan orang lain. Perilaku orang berilmu ada beberapa hal. Orang yang berilmu akan mempunyai perilaku yang baik dibanding dengan orang yang tidak berilmu, seperti memiliki semangat untuk menguasai ilmu tentang hal-hal yang diketahui, rajin mendatangi majelis-majelis ilmu untuk memperoleh tambahan ilmunya, rajin mendatangi pengajian untuk memperoleh ilmu keagamaan dan pengetahuan, cukup ringan mengeluarkan biaya demi tercapainya suatu ilmu, dan terakhir, senang berteman dengan orang-orang pandai atau berilmu. Yang kedua adalah bekerja keras. Sikap bekerja keras berarti bersungguh-sungguh, bersemangat tinggi dalam mengerjakan sesuatu, tekun dan ulet, tidak mudah menyerah apabila menghadapi kendala atau kesulitan. Islam memerintahkan umatnya untuk bekerja keras dan melarang umat muslim untuk berpangku tangan bermalas-malasan. Dalam kehidupan kita, bekerja mempunyai peranan yang sangat baik. Baik kebutuhan pokok maupun kebutuhan tambahan, baik pribadi maupun kelompok. Maka dari itu, manusia harus berusaha dan giat bekerja. Orang yang rajin bekerja biasanya hidupnya akan tenang dan bahagia. Hidupnya menjadi terhormat di masyarakat, tidak membebani orang, justru membantu meringankan beban orang lain. Dalam
Hadis riwayat Ibnu Syakir dijelaskan bahwa bekerjalah kamu untuk kehidupan duniamu, seolah-olah kamu akan hidup selamanya, dan beramallah kamu untuk kehidupan akhiratmu, seolah-olah kamu akan mati besok. Membiasakan diri bersikap kerja keras. Sikap kerja keras harusnya menjadi watak setiap muslim dan muslimat. Cara membiasakan diri agar bersikap kerja keras adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyadari bahwa hasil yang diperoleh dari jerih payahnya sendiri lebih terpuji dan mulia daripada menerima pemberian dari orang lain. Yang kedua, kuatkan niat bahwa kerja keras itu adalah ibadah. Yang ketiga, memiliki semangat hidup yang tinggi dan jangan mudah menyerah jika menghadapi kesulitan. Yang keempat, menyadari sepenuhnya bahwa memberi lebih mulia daripada menerima. Dan yang terakhir, menghindari sesuatu yang melanggar aturan agama. Yang ketiga adalah kreatif. Kata kreatif berasal dari bahasa Inggris. Create artinya menciptakan, creation artinya ciptaan, dan creative artinya memiliki daya cipta. Secara istilah, kreatif berarti memiliki kemampuan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu yang baru atau perilaku produksi suatu respon atau karya yang baru dan sesuai dengan tugas yang dihadapi. Islam mendorong umatnya agar kreatif. Hal ini dibuktikan dengan turunnya surat Al-Alaq ayat 1-5 yang intinya memerintahkan agar manusia untuk mau membaca, baik yang tersurat ataupun tersirat. Ayat ini juga mengandung maksud bahwa manusia hendaknya berusaha memahami apa yang sedang terjadi dan akan terjadi dengan memperhatikan gejala alam, serta mempersiapkan segala sesuatu untuk di hari akhir atau kiamat. Manusia yang kreatif selalu melihat dan berpikir bahwa alam di sekitarnya dapat dimanfaatkan untuk keperluan hidupnya. Karena manusia yang kreatif sadar sepenuhnya bahwa segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah bukanlah hal yang sia-sia belaka. Salah satu cara menumbuhkan kreativitas adalah dengan ilmu pengetahuan, sebagaimana dalam disebutkan hadis Nabi. Barang siapa yang ingin bahagia hidup di dunia, mestilah memiliki ilmu. Barang siapa yang ingin berbahagia di akhirat, mestilah baginya ilmu. Dan barang siapa menginginkan keduanya, mestilah baginya ilmu. Suatu ide yang dikatakan kreatif jika ide tersebut memiliki kriteria baru, bermanfaat, asli, realistis, dan unggul. Faktor pendorong kreativitas antara lain banyak membaca, banyak mengamati, sering berdiskusi, mendengar keluhan, kritik, dan saran, mengagumi dan menikmati alam, berpikir tidak mengikuti logika umum, berdoa, dan memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh kreatif antara lain: 1. Pemanfaatan limbah atau kotoran sapi menjadi biogas. Kedua, pemanfaatan limbah plastik menjadi aneka kerajinan tangan. Yang ketiga, limbah berupa bulu-bulu ayam dijadikan bahan dasar melukis dan sebagainya. Yang keempat adalah produktif. Produktif menurut bahasa artinya dapat menghasilkan. Menurut istilah artinya adalah mampu menghasilkan sesuatu dengan berbekal kepandaian, kecerdasan dan keberanian mencoba atau potensi yang dimiliki oleh seseorang untuk berkarya dalam hal bidang sesuai dengan bidang dan keahliannya. Produktif sangat luas cakupannya. Ada yang bersifat ekonomis dan material, dan ada yang bersifat imaterial atau spiritual. Iman adalah pendorong yang amat besar untuk meningkatkan produktivitas. Produktivitas tidak akan meningkat tanpa adanya kerja dan karya, karena produktif juga bisa dikatakan lawan dari sifat malas. Bekerja dengan sempurna merupakan langkah yang paling efektif.
untuk meningkatkan produksi, yaitu kerja yang didasari atas kejujuran dan keikhlasan dan mampu memberi kemanfaatan bagi manusia. Dalam hal pemanfaatan, waktu Islam juga mengajarkan agar kita pandai dalam mengisi waktu yang ada atau produktif, agar kita tidak termasuk orang yang merugi sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-Asri 1-3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wal 'asri inna insana lafil khusr innal ladzina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil sabr, yang artinya demi masa sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Manusia yang produktif antara lain memiliki sikap disiplin dan mau menghargai waktu, selalu ingin berkarya sesuai dengan kemampuan, tekun dalam bekerja, gemar membaca, memiliki pola hidup sehat, dan tidak boros bertanggung jawab terhadap apa yang dijalankan, tidak mengenal putus asa, dan banyak merenung dengan menggunakan rasio atau berpikir. Nilai positif kreatif produktif ada 3 hal. Yang pertama, dapat mengikuti perkembangan zaman sehingga karyanya diminati banyak orang, memperoleh hasil yang cukup banyak dari karyanya, dan yang terakhir, tercukupi kebutuhan hidup dan kepuasan batin bertambah banyak relasi dan hubungan persaudaraan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.